Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya semuanya? Alhamdulillah Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doa? Hulut. Ya, Bu. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini udah komplit semua ya. Coba Ibu cek dulu ya absennya. Elis Abdiani, Hadir, Bu. Mariska. Hadir, Bu. Oke, semuanya sudah hadir semua ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang metode persediaan dengan metode perpetual setelah yang minggu lalu metode periodik ya. Nah, apa sih kegunaannya untuk pembelajaran dengan metode perpetual? Nah, jadi nantinya kan kalian akan bekerja biasanya kan bekerja di perusahaan ya bisa di mana aja sih sebenarnya bekerja. Nah, kegunaannya apa? Mempelajari dari metode perpetual ini. Jadi di sini ada macam-macam ya. Ada yang nanti menggunakannya metode FIFO, metode LIFO ataupun metode average untuk penjualan stok barangnya. Jadi di sini dengan mempelajari metode perpetual, kalian akan tahu harga pokoknya, jika menggunakan metode FIFO bagaimana, jika menggunakan metode LIFO bagaimana, sehingga mana sih yang kira-kira menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal seperti itu. Jadi untuk pembelajaran kali ini sangat bermanfaat banget bagi kehidupan kalian. Apa sih tujuannya mempelajari ini? Nah, siswa dapat memecahkan sistem pencatatan dengan metode FIFO. Siswa dapat memecahkan dengan pencatatan sistem perpetual dengan metode LIFO, dan juga siswa dapat menguraikan pencatatan sistem perpetual dengan metode moving average atau metode rata-rata. Nah, pada pembelajaran minggu lalu kita juga mempelajari tentang persediaan juga. Nah, tapi ada yang masih ingat nggak? Kita itu kemarin mempelajari tentang persediaan yang bagaimana? Tentang apa aja? Untuk yang minggu lalu kita membahas tentang apa aja? Kemarin membahas tentang persediaan metode periodik dengan rata-rata sederhana, rata-rata seimbang, identifikasi khusus, persediaan dasar, metode laba kotor, sama metode harga eceran. Kalian ada yang pernah melihat nggak cara atau gimana sih kalau kayak swalayan itu menjual persediaannya atau mengelola persediaannya? Biasanya bagaimana? Ada yang pernah lihat nggak? Ada, Bu. Saya pernah lihat di Carrefour. Biasanya stok lama. Hulut ya? Stok lama duluan, Bu. Mungkin biar nggak expired ya, Bu, sehingga dijual duluan. Nah, di sini ada tanggal 1 Maret. Persediaan awalnya 120 unit, harga perolehannya 200.000. Kalian sambil dilihat ya di sini ya. Di situ tanggal 5 Maret penjualannya ada 84, tanggal 12 pembeliannya segini, sampai dengan tanggal 31 ada pembelian 60 unit 220.000. Hitung besar nilai persediaan akhir. Harga pokok penjualan dan laba kotor dengan asumsi harga jualnya 300.000 per unit. Pembelian dan penjualan dilakukan secara kredit. Oke. Nah, terus bagaimana kalau kita menggunakan FIFO? Metode FIFO itu di sini kan first in first out ya. Persediaan awalnya berapa unit? 120 unit ya. Nah, terus harga perolehannya adalah 200.000.
200.000 ya di sini ya. Ya. Sehingga di sini kalau 200.000 ya udah, pertama karena dia ada persediaan awal berarti masuknya di kolom persediaan. Kolom persediaan, oke? Dengan harganya 200.000, totalnya 24 juta. Nah, sekarang ya udah lihat tayangan videonya aja ya. Dari tayangan tadi, menurut kalian karyawannya sedang ngapain? Scan barang, Bu. Sedang apa? Scan barang. Sekarang. Ya, lagi scan barang ya, barang-barang yang ada di Gudang. Menurut kalian kenapa sih karyawan tadi melakukan hal tersebut? Buat apa gitu? Buat nandain kode barang, terus biar tahu juga kadaluarsanya. Kalau misalkan tahu kadaluarsa kode barang itu gunanya buat apa menurut kalian? Mengurangi kerugian, Bu. Kasusnya, berdasarkan data di atas, Anda diminta membuat kartu persediaan jika menggunakan yang kelompok 1 adalah metode FIFO ngerjainnya, metode kelompok 2 metode LIFO, kelompok 3 menggunakan metode moving average. Sampai sini untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Bu. Dimulai untuk diskusinya. Bisa, Bu. Berarti saya langsung masukkan ke room ya. Tadi kan tuh 300 unit kan? Iya, 300 unit. Iya, itu tadi kan tuh 300 unit kan? Iya, 300 unit. Iya, itu per unitnya harganya berapa itu? 82.000. 2 kan? Terus kita bisa tahu jumlahnya dari mana, itu berarti kita jumlahin dari 300 dikali 82.000, hasilnya berapa? 24.600.000 kan? Nah, Iya. terus pindah ke sampingnya lagi ke yang nilai persediaan akhirnya itu 700 kan, 700 tuh dari 400 ditambah sama yang 300 barusan. Iya, soalnya kalau pembelian itu ditambah ya. Berarti ya. Terus jumlahnya itu dari jumlah yang di atasnya tadi yang 32 juta ditambah 24.600 yang barusan. Nah, jadi hasilnya 56.600 kan. Ini kan persediaannya 400 unit dengan harga 80.000 per unit. Itu kan dikalikan dulu, ya kan? Benar gak? Hasilnya 30 juta, ya kan? Ya. Nah, jadi kan ada pembelian, ada masuk lagi nih tanggal 9 November ada transaksi masuk lagi tuh pembelian 300 unit. Nah, ini berarti November tanggal 9 pembelian 300 unit Dikalikan sama 82.000 kan? Iya. Dia hasilnya kan 24.600.000. Ya kan? Nah, Tanggal 12 dia jual ya 450. Sisanya berapa? Tahu nggak? Beneran? Yang tadi 250. Iya kan, bener kan 250 kan. Tapi dari mana? Ya. Dari yang sisanya tanggal 4 yang 400 unit. Terus yang tanggal 15 itu kan dia beli lagi tuh 400 ya. Terus dijual lagi tanggal 19-nya. 350. Iya. 10. Bisa 50? Iya. Iya, terus tanggal 26-nya Tanggal dia 26 beli tuh 300 unit. Iya. Kan nggak ada pengeluaran, jadi dijual lagi aja. Terus dijual lagi tanggal 28 kan ya? pada tanggal 4 kan itu ada persediaan masuk 400 unit dengan harga 80.000 per unit. Ini dimasukin ke kolom nilai persediaan akhir dikali jadi totalnya 32 juta. Nah, ini pada tanggal November tanggal 9 pembelian tuh 300 unit dengan harga 82.000 dikali jadi 24.600.000. Karena metode LIFO ya Bu, saya itu menjual yang barang terakhir masuk yang 300
300 unit dengan harga 82.000 ini saya jual terlebih dahulu, lalu menambahkan 150 unit dari sisa dari stok yang awal, Bu. Kan tadi di soal diskusi yang pertama kan saya harus berikan contoh metode LIFO ya, Bu ya. Nah, contohnya itu kayak seperti penjualan barang-barang yang lagi tren atau lagi booming. Jadi, barang yang terakhir masuk dijual itu duluan karena barang-barang stok lama yang sudah tidak diminati customer. Jadi, yang dijual duluan itu yang terakhir masuk. Nah, untuk yang diskusi duanya, itu kan saya pakai metode average ya, Bu. Jadi, per tanggal 4 itu kan ada persediaan masuk tuh 400 unit. Per unitnya kan 80.000. Dikalikan jadi 32 juta. Terus di tanggal 9-nya ada pembelian, berarti ditambah. Ada pembelian 300 unit, per unitnya harganya 82.000, dikalikan jadinya 24.600. Lanjut itu kan ada 700 unit yang dinilai persediaan akhirnya. 700-nya itu dari 400 ditambah 300. Selanjutnya, siapa yang bisa membantu saya untuk memberikan kesimpulan apa sih yang didapat dari pembelajaran pada pagi hari ini? Elis bisa, Bu. Oke, Elis boleh. Apa sih yang didapat dari pembelajaran pada pagi hari ini, Elis? Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu dalam mengelola persediaan sama menghitung persediaan perpetual itu ada beberapa metode kan, yaitu FIFO, LIFO, sama average. Dengan metodenya masing-masing, ternyata metode yang paling memberikan keuntungan itu metodenya itu ternyata FIFO yang paling menguntungkan. Ya betul. Jadi untuk kesimpulannya memang kita bisa mengetahui ya macam-macam metode perpetual antara FIFO, LIFO, dan average. Nah, di mana di sini itu lebih ke kartu persediaan. Karena apa? Karena kalau perpetual itu kita setiap transaksi harus dicatat. Untuk evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini, tadi yang masih belum begitu komunikatif banget, Mia. Terus siapa tadi yang belum komunikatif banget? Mia, terus Silvi Indah, terus Putri Muda kayaknya deh ya. Nggak apa-apa. Ini kan pembelajaran ya. Nanti minggu depan kalau kita pembelajaran lagi, ditingkatkan lagi untuk keaktifannya. Sampai di sini dulu pembelajarannya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Kalau sudah cukup, Ibu ingatkan kembali ada tugas di LKPD yang sudah Ibu share, ya. Ibu sudah share di sini. Di GCR udah Ibu share kemarin sama modul, sama PPT, ya, sama LKPD juga. Nah, sudah terlihat kan ya? Ya, yang materi sudah ada di sini yang kalian pelajarin. LKPD ya, di LKPD juga silakan kalian buka, dikerjakan. Untuk yang ada tugas yang individu, ada juga yang tugas kelompok ya. Untuk pengetahuan berarti dikerjakan secara individu, dan yang keterampilan dikerjakan secara kelompok. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang, minggu depan itu akan pelajari tentang dokumen dana kas kecil ya. Jadi proses untuk persediaan, mengelola kartu persediaan sudah kelar semua. Nah, minggu depan kita akan memproses dokumen dana kas kecil. Belum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, siapa yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doa? Saya, Bu. Ya, boleh, silakan Risma. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan.